Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Agil Dela Yustia dengan NPM 1921711003 jurusan Pendidikan Sejarah tahun 2019. Di sini saya akan memaparkan hasil kunjungan KKL virtual mengenai Museum Nasional yang berkaitan dengan masa prasejarah. Sebelum memasuki ke dalam pembahasannya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Museum Nasional. Eksistensi Museum Nasional ini diawali dengan berdirinya suatu himpunan yang bernama Batavias Genotschap Pankunsten en Wetenschappen. Kemudian didirikan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 24 April tahun 1778. Bangunan ini merupakan lembaga independen yang didirikan untuk bertujuan memajukan penelitian dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu biologi, fisika, arkeologi, kesastraan, etnologi, dan juga sejarah. Nah, salah satu pendiri lembaga ini bernama J.C.M. Radermaker. Ia menyumbangkan sebuah rumah miliknya dan juga menyumbangkan sejumlah koleksi benda budaya dan buku yang sangat berguna. Hingga pada pasca kemerdekaan, Museum Nasional bernuang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hingga sampai saat ini, museum ini sudah berdiri hampir 243 tahun. Museum Nasional ini merupakan museum tertua dan terbesar di Indonesia yang tentunya menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Museum Nasional ini mempunyai beberapa lantai dan satu taman, diantaranya halaman depan Gedung Arca, halaman depan Gedung Lama, lantai 1 itu iptek dan ekonomi, lantai 2 itu sosial dan pola pemukiman, lantai 3 itu hasanah dan emas, dan lantai 4 yaitu ruang keramik, dan terakhir itu Taman Arca. Nah, Museum Nasional ini merupakan tempat penyimpanan banyak warisan-warisan budaya dan peninggalan sejarah yang terlengkap. Jumlah koleksinya terdapat lebih dari 197.000 koleksi. Kemudian masuk ke dalam pembahasan, yaitu mengenai Museum Nasional lantai 1 Gedung A, kehidupan di masa prasejarah. Pada lantai ini ada beberapa koleksi pada masa prasejarah, diantaranya adanya penemuan fosil-fosil manusia purba di Sangiran. Penemuan fosil manusia purba ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu manusia purba Homo erectus archaik, merupakan tipe yang paling tertua yang ditemukan pada lapisan lempung hitam formasi Pucangan dan Gezembang di Sangiran. Tipe ini menunjukkan tipe yang paling arkaik dan kekar dengan volume otak sekitar 870 cc. Kemudian ditandai dengan ciri-ciri fisik, yaitu berbadan besar, tinggi tapi jalannya agak masih membungkuk. Ini merupakan hasil penemuan fosil Homo erectus archaik. Yang kedua, yaitu manusia purba Homo erectus typic. Nah, tipe ini lebih maju dibandingkan dengan tipe arkaik karena konstruksi tengkoraknya lebih ramping meskipun dahi masih landai dan agak tonggos. Kapasitas otaknya sekitar 1000 cc. Yang ketiga yaitu Homo erectus progressive. Jenis ini merupakan jenis yang paling maju karena volume otaknya sudah mencapai 1100 cc dengan atap tengkorak yang lebih tinggi dan lebih memudah. Salah satu contoh tengkorak yang ditemukan di Sangiran yang dinamakan fosil tengkorak Sangiran, yaitu tengkorak Sangiran ini merupakan salah satu temuan tengkorak Homo erectus yang melegenda dan dikenal sebagai Sangiran 17 karena ditemukan yang ke-17 kali oleh para arkeolog dan peneliti yang ditemukan di Pucung, Jawa Tengah pada tahun 1969. Temuan ini adalah temuan terbaik dari Sangiran karena terdiri dari atas atap tengkorak, dasar tengkorak, dan muka yang masih terkonversasi secara baik. Kemudian, pada lantai 1 ini juga terdapat situs Sangiran. Situs ini merupakan salah satu situs terbesar yang menjadi salah satu warisan budaya Indonesia, di mana pada situs ini ditemukan hampir 6% kehidupan pada masa itu. Selanjutnya, penemuan goa pada masa prasejarah, dan goa ini dijadikan sebagai tempat favorit para manusia prasejarah untuk berimigrasi bagi manusia purba untuk bertahan hidup. Dan yang terakhir itu ada penemuan replika penguburan pada masa prasejarah. Penguburan ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu penguburan secara sekunder dan secara primer. Dalam Museum Nasional, pada salah satu sudut di lantai 1, pada kategori manusia dan lingkungan terdapat replika kubur
yaitu situs Gili Manuk. Situs Gili Manuk terletak di kawasan Teluk Gili Manuk dan termasuk kawasan Taman Nasional Bali Barat. Ekskavasi yang dilakukan di situs Gili Manuk menghasilkan beberapa temuan seperti gerabah, alat-alat batu, benda-benda perunggu dan besi, perhiasan emas, manik-manik, dan lainnya. Temuan kerangka manusia yang ditemukan pada situs Gili Manuk sebagian besar dalam keadaan utuh dan dijumpai dalam berbagai posisi dan sikap seperti tertelungkup, membujur, atau bersusun 3-4. Adapun kerangka yang ditemukan bersamaan dengan benda-benda yang berfungsi sebagai bekal kubur, pola penguburan pada situs Gili Manuk ini dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu kubur primer, kubur sekunder, kubur campuran, dan kubur tempayan. Nah, dalam penemuan penguburan pada Museum Nasional ini yaitu kubur primer, di mana seseorang yang sudah meninggal dikuburkan dengan cara menguburkan mayat ke dalam tanah, menempatkannya ke dalam ruang-ruang semu atau salah satu jenis wadah kubur yang kemudian ditanam di dalam tanah. Dan ada pula kubur primer, biasanya disebut dengan kubur primer langsung. Kubur primer langsung ini dibagi menjadi 2, yaitu kubur primer tunggal dan kubur primer rangkap. Kubur primer tunggal terdiri dari satu mayat dengan berbagai macam posisi. Sedangkan kubur primer rangkap yaitu terdiri dari 1-2 mayat yang disusun secara bertumpuk atau berdampingan dengan arah yang berlawanan. Lalu memasuki ruang prasejarah. Ada 3 buah nekara besar yang berasal dari zaman pelogam. Peninggalan dari zaman prasejarah ada 2 macam, yaitu peninggalan tulang belulang manusia prasejarah dan juga alat-alat bantu kehidupan. Nah, alat-alat perunggu pada zaman ini terdapat kapak corong, nekara atau moko, bejana, dan arca perunggu. Salah satu koleksi yang ada di Museum Nasional ini pada zaman perunggu yaitu nekara, yang sudah dijelaskan oleh pemandu KKL virtual bahwa di dalam Museum Nasional terdapat sebuah koleksi pada zaman perunggu yaitu nekara. Nekara ini berbentuk seperti semacam genderang berupa dandang yang tertelungkup, berbentuk semacam pinggang pada bagian tengah dan bagian atasnya tertutup. Nekara merupakan sebuah artefak suci bagi masyarakat di zaman praaksara. Nekara hanya digunakan untuk upacara-upacara tertentu saja, antara lain untuk pemanggilan roh nenek moyang atau alat pemanggil hujan. Pada nekara terdapat pola hiasan yang beragam. Bahan nekara ini yaitu perunggu.